Nah, ketika ada lagu itu semakin rapi gitu ya, pemain-pemain suami itu pada saat bilang Bento gitu ya, itu yang ditunjuk tuh anjingnya Setiawan Jodi. Mereka dulu jual putus, ya udah latihan hari ini bayar segini selesai. Nah, ada yang bagus di luar Bento, bahwa lagu Mata Dewa itu pertama kali indie di Indonesia. Pertama kali Sofyan Ali melawan mafia glodok, mafia kaset zaman itu Sofyan Ali album Mata Dewa. Banyak orang mungkin lupa, tapi saya salah satu di zaman itu ada di situ ya, saksi mata. Dia melempar album Mata Dewa konser, kaset dijual di TKP. Dan glodok marah zaman itu gitu lah. Perjalanan khusus untuk Bento yang gue bilang tadi lah. Iwan itu kalau berdua bertiga kalau bikin lagu pasti dia yang nyanyi, dia yang siapin kaset Sony zaman itu dengan kaset kecil-kecil itu ya. Terus temennya pasti yang nyatetin liriknya. Nah, di proses Bento sama proses gue sama Iwan sama Nanil di Medan Loksimawe itu ya kasusnya sama. Sebelum-sebelumnya kalau Iwan mau bikin lagu juga gitu. Siapapun yang nemenin hari itu pasti tukang catat. Sekaligus nambahin kata-kata yang bagus mana. Waktu mau masuk di dapur rekaman, suami pertama itu, musik mentahnya Iwan. Liriknya berdua, Nanil dan Iwan. Tapi sampai jadi lagu itu meledak, rapi di studio rekaman, itu Jabu. Setelah peristiwa istri Nanil dan Nanil diekspos oleh Deddy Corbuzier di Trans TV, itu salah satu orang yang marah kan Iwan. Nah, semua koran bilang bahwa pengarang lagu Bento tidak hidup semestinya di bawah penderitaan yang seperti apa. Sementara Iwan Fals ada di awang-awang gitu ya. Itu 2 hari atau 3 hari setelah Nanil dan istrinya diekspos sama Deddy Corbuzier, itu yang nelpon gue itu Iwan sama Jabu. Rok, lu kan yang tahu bagian dari situ lah, lu lurusin lah gimana cara lu. Jabu masih di Surabaya, telepon, gue sih ngerti, tolong dilurus ke. Setelah itu tak tulis di Facebook, itu si Iwan itu jarang komen tulisan gue. Tumben lu bener. Itu kata-kata Iwan. Jadi mungkin nggak selengkap mereka bertiga lah, atau minimal berdua, Iwan sama Nanil. Tapi ketika itu lagu itu ditenteng di kontrakannya Jabu di Pasar Minggu, mereka nyanyi sambil ya curhat, guyon-guyon. Mereka saling menyemangatin bahwa zaman itu musisi tertindas. Kira-kira gitu. Jadi intinya Bento itu bukan punya Nanil, bukan punya Iwan, dan bukan punya Jabu, tapi punya suami. Walaupun mereka tidak tertulis saat itu dan tidak berpikir soal royalti, ya kan, di zamannya itu, tapi tidak ada yang boleh bisa mengklaim itu. Ya zaman itu mereka ini kan di grup itu ada yang suka minum, suka nyimeng, ya underground gimana sih? Dapat kesempatan latihan tiap hari di rumahnya Setiawan Jodi gitu ya, yang kayak
keraton gitu ya, apa aja ada, kolam renang ada, makan nggak keleleran gitu ya. Selesai mereka masuk latihannya di studio Jin di Roxy gitu-gitu ya. Nah ketika ada lagu itu semakin rapi gitu ya, pemain-pemain suami itu pada saat bilang Bento gitu ya, itu yang ditunjuk tuh anjingnya Setiawan Dodi yang namanya Bento. Bahwa saat itu orang berpersepsi bahwa Bento ini Soeharto, ya kan? Itu bagian dari dinamika saat itulah. Gosip, rumor itu biasa. Tapi mereka membuat lirik itu semuanya menurut gue itu total. Dan lirik-liriknya juga bagian dari kebiasaan mereka. Iwan punya lirik-lirik yang selalu berlatar belakang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia. Jabo melengkapin dengan lirik-liriknya yang selalu cantik. Jadi saat itu gitu ya, kalau diibaratkan sama Liverpool gitu ya, Suami tahun 89-90 itu lahir, itu sama dengan Liverpool tahun 2020 saat ini. Jadi pemainnya lengkap, suasana batinnya pas, gejolak sebagai rata-rata individu sebagai pemberontak juga pas, lagunya enak didengar, musiknya gembira. Gue kenal Nanel itu dari kecil sebetulnya, karena dia ada bagian dari Leo Christie, album-album Leo Christie di Surabaya. Terus di cerita-cerita zaman itu, Nanel juga bagian dari Gomblo, gitu loh. Jabo juga ada di sana. Nah, gue kenal Nanel itu justru ketika sama-sama jadi wartawan musik. Itu ya 87, 88 lah. Nah, ketika kita diajak sama Sofyan Ali, ya dari situ kita berteman. Dan berapa kali lah Nanel sempat bikin grup baru gitu-gitu ya. Ya nongkrongnya juga di sini. Gitu. Ceplas-ceplos, ya kan. Jujur, yang pasti jujur ya. Jujur dalam bermusik gitu ya. Dan dia memang apa ya, punya nyali dalam dunia industri musik, walaupun di Suami itu bermain sebagai backing vokal maupun pemain flute ya. Peran itu terus dikata Aqua juga. Saya pikir peran-peran itu dia percaya diri. Ketika dia ditunjuk sama Suara Pembaruan jadi wartawan musik, ya tulisannya pasti mengalir. Karena dia basicnya musisi kan. Kira-kira gitu, Bu.